Karena waktu kita hanya 1 jam, saya seperti biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara, berharap supaya kita boleh menyalakan videonya, posisi on, supaya saya seperti di dalam kelas aja kita ya, sehingga kita bisa saling melihat wajah masing-masing. Baik, kalau begitu saya langsung ke kelas kita dan saya segera mempresentasi dan ya, oke. Saya mau cek dulu ini Pak Marlon, bisa lihat kalau sudah. Sudah Pak, sudah. Bisa. Oke, baik, terima kasih. Oke, saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih, kita segera mulai. Nah, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh moderator Bapak Marlon Kahe, Sarjana Teologi, bahwa topik hari ini akan kita bahas Suara pastor tidak kedengaran, pastor. Oke, begini, sudah? Oke, sudah. Cuma oke. Gambar nggak kelihatan juga ya? Apa ya? Diaktifkan kameranya, Pak. Iya, kenapa ya? Diaktifkan. Nah, ini dia. So, mulai ini. Tanyaki ini. Sebentar Pak ya, saya keluar dulu ini. Masalah ini, HP ini, laptop ini. Udah. Udah. Oke ya. Sudah, Pak, sudah. Makasih. Oke, nah ini sekarang kita sudah ada di slide dan kita akan mulai dengan bertanya dulu seperti yang beberapa waktu lalu saya katakan bahwa untuk kita mulai belajar, kita perlu pertanyaan sistematis. Nah, pertanyaan sistematis itu yang 5W, 1H ya. Apa, di mana, bagaimana. Baru kemudian kita akan segera masuk di dalam topik hari ini adalah apa lahir baru. Nah, saya mengajak kita untuk melihat latar belakangnya dulu. Nah, kalau kita lihat di sini di slide, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini kita buka di Kejadian pasal 1 ayat 26. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, firman Tuhan berkata bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kita melihat bahwa Allah, baiklah kita, tentunya ini kita tidak belajar bahasa Ibrani ya, tapi paling tidak di sini kata kita di sini menunjukkan bahwa pribadi Allah yang tiga itu terlibat di dalam proses penciptaan. Itu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, sebetulnya kalau kita bedah itu memang sudah ada di dalam bahwa ketiga pribadi Allah yang Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sudah ada di dalam penciptaan, proses pertama, proses penciptaan. Nah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini menjadi pertanyaan, sebenarnya kata gambar dan kata rupa ini apa sesungguhnya? Sehingga kata gambar dan kata rupa ini merujuk kepada atribut kata kita. Tentunya kalau dikatakan bahwa kita di sini, itu berarti Allah ya. Nah, kemudian Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah. Nah, kita coba akan bedah dulu kata gambar dan kata rupa ini.
Nah, saudara-saudara, di dalam terjemahan aslinya atau kitab Perjanjian Lama yang ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani, kata gambar itu dia menggunakan kata zalem atau vazalem. Ya. Nah, sebenarnya kata gambar itu merujuk kepada pribadi Allah atau pribadi ilahi. Yang di dalamnya ada pikiran, ada emosi, dan ada kehendak. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia persis seperti Allah, seperti gambar, itu berarti seperti pribadi Allah. Yang di dalamnya ada pikiran ilahi, ada emosi ilahi, dan ada kehendak ilahi. Itu ketika Allah menciptakan manusia di Taman Eden. Nah, saudara perhatikan di gambar sini, ini sesuatu yang kita lihat ada perbedaan ketika Allah menciptakan manusia dengan Allah menciptakan yang di bawah ini. Ikan-ikan, burung-burung, ternak, dan seluruh apa yang ada di atas bumi. Baik yang merayap maupun yang melata. Artinya Allah menciptakan manusia dari debu, kemudian dari debu itulah Allah menghembuskan nafas kehidupan di dalam manusia. Sehingga manusia hidup, bergerak, dan melakukan aktivitas sesuai dengan fungsinya. Nah, kembali ke soal kata gambar tadi, bahwa gambar di sini adalah pikiran, emosi, dan kehendak Allah. Lalu yang kemudian rupa. Rupa itu Allah di dalam Alkitab bahasa Ibrani, dia menggunakan kata demut. Apa yang dimaksud demut ini? Demut itu dia terbagi dua, saudara-saudara. Yang pertama di sini adalah moral, tentunya bicara moral di sini adalah kasih, keadilan, kebaikan, maha hadir, omnipresence, dan almighty God. Ini melekat pada Allah. Nah, kalau dikatakan bahwa manusia juga ada kuasa, jelas di sini. Ya, baiklah kita menciptakan manusia, dan kalau saudara baca seterusnya di bagian B, supaya mereka berkuasa. Allah juga memberikan kuasa kepada manusia. Kenapa? Karena di situ juga ada gambar, dan sekarang kita datang pada rupa. Tetapi yang dimaksud di sini kuasa di sini kepada manusia tidak serta-merta berkuasa secara otoriter dan bahkan berkuasa terhadap Allah. Ya, ini sebelum manusia jatuh ini. Nah, kemudian yang kedua, di dalam kata demut itu sendiri, yaitu moral. Apa yang dimaksud moral? Yaitu kekekalan. Saudara-saudara perhatikan begini ya. Bahwa Allah menciptakan manusia serupa atau segambar dan serupa dengan Allah. Itu berarti manusia itu persis seperti Allah yang memiliki pribadi, ilahi, yang tadi ini 3. Dan kemudian manusia juga itu memiliki yang 2 ini, moral dan non-moral. Salah satu bukti bahwa moral manusia itu adalah ketika Allah menciptakan manusia di Taman Eden, manusia diharapkan untuk supaya hidup kekal di situ. Betul ya? Salah satu indikator di situ adalah Adam paling tidak berusia 936 tahun. Tuhan Yesus aja baru usia 36 tahun. Itu kalau orang atau kita bikin perbandingan, waduh jauh sekali ya. Tetapi Adam tetap mengalami kematian. Kenapa? Karena persoalan yang pertama di sini, gambar maupun rupa ilahi ini yang melekat pada manusia sudah dengan sendirinya rusak karena eksploitasi dari manusia itu sendiri atau dari Adam. Kita tidak membedah itu lebih jauh, tapi kita lihat bagian-bagian yang ada di slide yang ada sekarang sini. Jadi kata gambar maupun rupa ini, ada beberapa ahli juga yang memberikan sebuah definisi yang sama. Tapi saya sekali lagi, saudara-saudara, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ada 2 poin di sini. Ada pribadi Allah maupun ada moral maupun non-moral. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, bahwa dari bagian ini, dari rupa atau gambar dan rupa Allah ini, dirusak sendiri oleh Adam. Dengan sendirinya, karena mengalami sebuah kerusakan potret ilahi dan rupa ilahi ini,
maka manusia membutuhkan kelahiran kembali. Kalau dikatakan bahwa manusia di awal ini diciptakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 ini, itu berbicara bahwa manusia itu diambil dari materi yang disebut dengan debu dan tanah. Tetapi yang dimaksud dengan lahir baru, nanti sebentar kita akan lihat bagian yang membicarakan lebih eksplisit mengenai kata lahir baru ini, ada di Yohanes pasal 3, nanti sebentar kita lihat. Tetapi paling tidak materi yang diperlukan untuk mengalami satu proses yang disebut dengan kelahiran kembali ini bukan lagi berada pada materi yang sama, tetapi ini sudah berubah dalam bentuk materi yang baru, yaitu lahir dari benih Allah, atau untuk memulihkan gambar dan rupa ilahi ini yang telah dirusak oleh Adam. Nah, baik, kalau begitu kita mulai dengan ayat yang lebih eksplisit, bahkan secara literal di bagian ini kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai dengan 6. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, kepada Yesus, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Saudara-saudara, tentu ini menarik sekali ketika Tuhan Yesus kedatangan seorang tamu yang bernama Nikodemus. Kalau kita periksa biodata dari Nikodemus ini, beliau adalah seorang tokoh atau rabi yang melayani jemaat Yahudi di Bait Allah, ya. Jadi pekerjaan dia ini adalah seorang guru di Bait Allah, mengajar tentang Torah siang dan malam, dan kemudian ia datang kepada Yesus. Tentunya kita tahu bahwa Yesus di zaman itu, di kala itu, tentu menjadi sebuah sorotan yang tajam di kalangan publik, ya, baik publik khusus untuk orang kalangan Yahudi maupun juga untuk kalangan umum, ya, karena begitu sangat fenomenal. Kenapa? Karena orang Yahudi atau agama Yahudi, para rabi yang ada di Bait Allah itu sedang mempertahankan tradisi keyahudiannya, sementara datang seorang yang bernama Yesus, ya, membawa satu ajaran baru, membawa tanda kutip ini, membawa seperti agama baru, dan kemudian ketika beberapa kali orang-orang Farisi ingin mencobai Yesus dengan beberapa pertanyaan, dengan beberapa kasus, tetapi dijawab dengan tuntas, dengan telak bahkan oleh Yesus, sehingga banyak orang yang juga mengikut Yesus. Nah, ini menjadi sebuah ancaman bagi orang-orang Yahudi bahwa Yesus ini mengajarkan atau membawa satu ajaran baru, sementara masyarakat atau publik pada waktu itu sudah mengikuti dia. Nah, yang menarik di sini, saudara-saudara, Nikodemus tentunya ingin bertemu dengan Yesus ini adalah sesuatu yang sangat berat. Kenapa berat? Karena Yesus satu sisi itu dikecam oleh orang-orang Yahudi, ya. Di lain sisi Nikodemus penasaran begitu dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Sehingga pada suatu kesempatan Nikodemus datang sendiri dan mencari bertemu dengan Yesus. Nah, di dalam pertemuan itu tentunya kita baca di sini Nikodemus datang pada waktu malam, ya. Kenapa demikian? Karena takut kalau kedatangan Nikodemus itu mencari Yesus diketahui oleh teman-temannya atau sejawatnya, lalu mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan menghakimi ke Nikodemus. Karena itu dia datang pada waktu malam. Baik, saudara-saudara. Nah, di dalam percakapan antara Nikodemus dengan Yesus, ini Yesus menjawab dengan beberapa jawaban yang sangat substansial,
Tetapi Nikodemus masih mengikut dengan cara berpikir atau berdasarkan logika. Saudara bisa bayangkan cara berpikir Nikodemus ini sepertinya dengan menjawab dan dia ingin menggiring pertanyaan jawaban dia ke Yesus dengan cara berpikir dia. Apa yang ada di situ adalah Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Ini kan sebuah pertanyaan retorika. Pertanyaan retorika artinya pertanyaan yang tidak perlu ada jawaban. Pertanyaan yang saya yakin persis bahwa Nikodemus seorang guru, ya, kalau guru di bangsa Israel itu bukan guru ecek-ecek atau dong bilang asal-asal, itu memang teruji, ya, karena itu yang saya sempat tadi sampaikan di dalam pertemuan tadi, dia itu melalui satu proses pendidikan yang luar biasa. Jadi ada Bet Shafer, baru Bet Talmud, baru kemudian Bet Bindras, baru Bet Talmud. Dan itu materinya atau kurikulumnya luar biasa. Dan untuk mendapatkan gelar sebagai rabi di bangsa Israel itu tidak mudah, saudara-saudara. Seperti saudara mengikuti kuliah online saja sudah selesai, enggak, ya. Ada hal-hal yang harus diuji. Oke, kita tidak berdebat soal itu. Tapi inilah yang menjadi sebuah apa ya? Sebuah resistansi berpikir ya Nikodemus dengan coba menggiring opini yang ada dalam pikiran dia. Nah, jadi minta maaf ya, ada interupsi di tempat. Nah, saudara-saudara, jadi Nikodemus masih berada dalam apa ya? Dalam sudut pandang secara logika, sudut pandang secara manusiawi, yang tentunya ini sebuah jawaban, tetapi jawaban sekaligus pertanyaan retorika, pertanyaan yang tidak perlu dijawab, dan saya yakin dia tahu. Tetapi Yesus dengan penuh kerendahan hati mau memberi diri dan dengan menjawab dengan ayat 5, yaitu jawab Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini menjadi perdebatan panjang, saudara-saudara, dari beberapa ahli teologi yang menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan air ini? Apa yang dimaksud dengan roh? Nah, baik, kita akan masuk ke bagian yang berikut. Nah, saudara-saudara, seperti di ayat 5 tadi, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak. Ayat itu, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa syarat mutlak untuk melihat kerajaan Allah hanya satu, yaitu harus lahir baru. Dengan sendirinya maka kita bisa memberikan preposisinya adalah syarat mutlak, atau untuk melihat kerajaan Allah cuma satu, harus lahir baru. Kenapa? Karena dengan lahir baru itu membangun satu relasi yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, daging sama dengan daging. Ini saya coba mengangkat ini nanti sebentar, ada ilustrasi supaya saudara-saudara bisa siap untuk melihat video sekilas ya. Ini dimaksud dengan 45/58 dolorimeter. Ini kebetulan di sini ada Dr. Tin, mungkin ini bisa nanti sebentar kita diskusi. Tapi artinya di sini ada kurang lebih sekitar 20 tulang yang patah ketika seorang melahirkan. Ya, seorang ibu yang melahirkan itu kurang lebih dirasakan seperti ada kurang lebih 20 tulang yang patah setiap kali dia melahirkan. Nah, dan yang kemudian di sini di ayat 6, roh, apa yang dilahirkan dari roh tentu adalah roh, tapi apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 51, di situ dikatakan darah dan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Malah di ayat 51 di situ dikatakan begini, saudara-saudara ya. In a moment, dia menggunakan kata in a moment di situ. Tetapi dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dia menggunakan kata atomos. Saya coba sedikit memberikan ilustrasi begini. Bahwa kalau dikatakan bahwa daging itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, itu jelas. Cuman jadi pertanyaan begini, lalu ketika Yesus bangkit itu, Yesus mengenakan daging atau tidak?
Dia tidak sebut daging, tapi dia disebut di situ adalah tubuh yang baru, dan tubuh yang baru itu adalah tubuh yang mulia. Dia tidak sebut di situ flesh atau shark ya dalam bahasa Yunani, tapi dia menggunakan kata tubuh, body. Nah, jadi berarti yang dimaksud dengan daging di sini sudah jelas, ini mengacu kepada Adam, ya, mengacu kepada penciptaan yang tadi kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Tetapi kalau kita bicara roh ini, itu sudah bicara bukan lagi roh manusia, tetapi di sini dia menggunakan kata roh huruf besar. Jadi berarti ini spirit atau Holy Ghost atau Spirit Holy Ghost atau God Spirit, ya. Nah, jadi di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 50 di sini, 51 di sini dikatakan bahwa dalam sekejap mata kita akan diubah dalam sekejap mata, atau dalam sekejap saya sih baca aja ya ayat, sebentar saya permisi. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 50. Saya bacakan saja saudara-saudara. Di sini bunyinya demikian. 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai dengan ayat 51. Bisa dibantu baca, Pastor? Sudah ini. Oke. Oh, silakan Pak. Oke. Pak Pendeta Marlon, Pastor Marlon, silakan. Oke. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ayat 52 sekalian. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Baik, terima kasih Pak Pastor Marlon Tahir. Saudara perhatikan di sini di ayat 50 dan ayat 52. Ayat 50 sampai 51 tadi kita sudah bahas ya. Ayat 52 di sini. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa, dan kita semua akan diubah. Dalam sekejap mata. Yang saya ingin jelaskan di sini memang ada topik tersendiri di sini ya, soal kedatangan Kristus di sini. Tetapi yang saya ingin bidik di sini adalah in moment, atau dalam bahasa aslinya ini dia menggunakan kata atomos. Apa artinya atomos ini? Begini saudara-saudara, sedikit ya sebelum saya menjelaskan pada inti dari ayat ini. Saudara perhatikan di dalam peristiwa Hiroshima dan Nagasaki, di sana itu bangsa Amerika atau orang Amerika itu menjatuhkan satu bom ya, satu di Nagasaki dan satu di Hiroshima. Bomnya tidak terlalu besar, bomnya hanya kecil, yang disebut dengan Fat Man and Little Boy. Kurang lebih panjangnya sekitar 1,5 meter yang Little Boy, ya. Tapi Fat Man itu hanya 1 meter, tetapi besarnya kurang lebih sekitar diameter 20 meter. Tapi saudara bisa membayangkan bahwa hanya satu bom Nagasaki hancur dan satu bom lagi di Hiroshima hancur. Dia menggunakan bom yang namanya ini kata ini, atom. Apa artinya ini? Jadi artinya di sini bahwa roh yang disebut di dalam ayat 6 ini kalau dihubungkan dengan 1 Korintus pasal 15 ayat 52 ini kata atomos yang digunakan oleh Paulus ya di dalam surat ini kepada orang Korintus, artinya Yesus dengan kita itu berarti itu satu ion dan satu sel. Ini pemaknaannya di situ. Jadi Yesus dengan kita ketika kita mengalami apa yang disebut dengan kelahiran baru atau dengan kelahiran kembali atau born again, whatever apapun istilah itu. Tetapi ketika kita mengalami itu, maka yang akan terjadi di sini adalah kita dengan Yesus itu menjadi satu atom, menjadi satu sel, menjadi satu ion. Sehingga ketika kedatangan dia itu di awan-awan nanti, itu kita terangkat, kita diubahkan dalam sekejap.
Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan setiap orang yang sudah mengalami suatu proses yang disebut dengan lahir kembali akan mengalami apa yang disebut dengan in moment atau atomos ini. Ya. Oke, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kelahiran baru? Maka kelahiran daging maupun roh, keduanya adalah upaya lain di luar dari dirinya. Begini saudara-saudara. Statement ini adalah, saudara perhatikan di gambar ini. Seorang bayi yang ada di dalam rahim ibu kurang lebih 9 bulan ini, ketika dia keluar itu bukan atas kemauannya dia. Ya. Ini saya ingin mau bicara tentang cara kerjanya. Nah, kelahiran secara fisik ini pun seorang bayi ini dilahir itu bukan karena keinginan bayi itu, tetapi ada bantuan dari pihak di luar dari dirinya. Nah, kelahiran roh juga itu bukan lagi upaya dari kita, tidak. Tetapi semua baik kelahiran daging maupun kelahiran roh itu adalah di luar dari pihak bayi atau ya, bayi ini sendiri. Tapi dia dikerjakan oleh di luar dari pihak dirinya. Nah, kemudian saudara-saudara, kita lihat pada bagian yang berikut ini, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Ini sudah jelas ya. Ini bukan lagi kita mau tawar-menawar dengan dengan Allah soal lahir baru. Tetapi kita menjadi pertanyaan di sini karena di sini muncul ada beberapa penafsiran, saudara-saudara. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan air dan roh ini? Begini, saudara. Berarti kalau dikatakan bahwa air dan roh itu, ini memunculkan ada banyak tafsiran. Yang pertama, orang beberapa ahli menafsirkan bahwa kata air ini adalah baptisan air. Baru ada juga yang tafsirkan bahwa air ini adalah ketuban. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah darah, ya. Karena darah itu juga kan dia ada unsur cairan, ya. Baru ada juga yang lain mengatakan bahwa kata air ini itulah adalah firman, logos, atau yang logos yang menjadi daging, sharks, ya. Tetapi kalau bahasa Yunani, kata roh itu sudah jelas itu pasti pneuma. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi ternyata kelahiran kembali itu bukan cuma dengan roh saja, dah. Tetapi ternyata itu di situ ada melekat kata air. Ini yang menjadi persoalan kita saat ini, saudara-saudara. Ini yang harus kita jawab. Jadi apa yang dimaksud di dalam ayat 5 ini dengan kata air itu sendiri? Oke. Kalau demikian, maka saya ingin saja langsung menjawab, nanti sebentar kita akan diskusi, bahwa kata yang ada di dalam susunan bahasa Yunani, kata air di sini, ini sebenarnya dia mengacu kepada analogi air. Bisa tangkap ya, kalau analogi itu berarti dia memberikan semacam persimbolan air. Kenapa air? Karena air di sini dia bersifat berfungsi untuk mencuci, membersihkan, dan menyucikan. Sebentar ya. Menyucikan. Sehingga kata ini, air ini dia tidak bicara dalam bentuk fisik air. Tetapi ini melekat dengan roh, itu bukan berarti ada dua objek, tidak. Dia hanya satu objek, tetapi air di sini berbicara tentang fungsi untuk mengalami sebuah proses yang bersifat mencuci, misalnya membersihkan dan lain-lain. Nah, kalau dalam susunan atau struktur Yunani, ini saya ingin jelaskan sedikit ya, biar saudara-saudara kalau mau bertanya, tanyalah dan sebentar. Nah, struktur Yunani ini dia menggunakan morfologi N, ya, kata benda ini, baru genetik, baru kemudian ini di strukturnya, struktur bahasa Yunani. Jadi kata air di sini keduanya adalah kata benda. Sehingga jadi kalau genrenya adalah genrenya adalah genetif dan yang kemudian neuter, maka itu kata ini sebenarnya sama.
Jadi dia tidak ada dua unsur di sini. Dia tidak ada unsur air dan ada roh. Tetapi dia hanya mengacu kepada roh yang berfungsi, digambarkan, dianalogikan seperti air yang untuk mencuci. Mencuci apa? Mencuci dosa, mencuci membersihkan dosa, menyucikan dosa manusia, gitu ya. Walaupun nanti kita sudah belajar kan itu mengenai pengudusan dan pengudusan dan keselamatan. Jadi artinya ini merupakan satu paket sebenarnya. Kalau kita belajar tentang kelahiran kembali ini, itu tidak lari dari soteriologi, ya, dari keselamatan. Berbicara tentang pengudusan, pembenaran, itu semua dari soteriologi, pelajaran yang sama. Nah, dalam kelahiran kembali ini atau lahir baru ini, sekali lagi saya ingin tegaskan supaya kita tidak bingung, bahwa kata air di sini itu bukan benda dalam pengertian fisik, tetapi fungsi, ya. Dan roh di sini itu dia menggunakan kapital atau huruf besar, itu menunjukkan bahwa kita harus mengalami suatu kelahiran yang disebut dengan kelahiran dari roh Allah, bukan dari air. Sudah jelas ya kata air di sini. Nah, sehingga di dalam bagian-bagian yang akan menjadi referensi nanti kita baca itu di Titus pasal 3 ayat 5 dan Efesus pasal 2 ayat 26. Saya minta kesediaan Pastor Marlon untuk bisa membawa kita membaca di dalam Titus pasal 3 ayat 5. Silakan, Pak. Pak Marlon. Oke, kalau Pak Marlon mungkin lagi ada traffic delta, saya coba bacakan saja di... Bagaimana Pak Pastor? Ada silakan. tadi. Kita tolong baca di Titus pasal 3 ayat 5, Efesus pasal 5 ayat 6. Efesus nanti saya bacakan saja. Titus berapa Pastor? Pasal 3 ayat 5. Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ah, itu jelas ya. Jadi kelahiran kembali dan pembaharuan itu bukan dikerjakan oleh pihak lain selain dikerjakan oleh Roh. Ya. Yang kedua itu di dalam Efesus pasal 5 ayat 26 bunyinya demikian. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, ini kata ini muncul juga kan. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kata air ini dia melekat terus dengan roh. Kenapa? Karena air di sini sekali lagi saya ingin katakan itu bukan benda, tetapi itu dia bicara tentang persimbolan untuk menyuci. Karena hanya air yang ada dalam mindset manusia, dalam mindset publik secara umum, secara universal, hanya air yang bisa menyuci, hanya air yang bisa membersihkan. Karena itu dia melekat di sini, melekat di ayat 5 dari Yohanes pasal 3 tadi. Oke, kita lanjut ya. Saya pikir nanti kalaupun ada pertanyaan nanti sebentar. Jadi roh melakukan pemeteraian. Nah, itu kita bisa lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Pastor minta tolong baca itu. Filipi Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Baik. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Oke, terima kasih. Jadi jelas di sini bahwa yang mengerjakan penjaminan atau pemeteraian, saudara perhatikan ya, ini kenapa Paulus juga menggunakan analogi meterai. Ya, analogi meterai di sini itu seperti kalau kita mengadakan sebuah transaksi ini, Pastor Marlon ini di perusahaan kontraktor, jadi tahu persis ini. Kalau meterai di sini adalah untuk pengesahan sebuah MOU
atau kontrak-kontrak kerja, begitu Pak ya. Jadi kalau misalnya tidak ada meterai, saya yakin vendor ragu untuk mengerjakan. Seandainya sudah selesai, jangan-jangan nanti di one prestasi tidak dibayar dan sebagainya. Tetapi pemeteraian kita di sini bukan dengan meterai 10.000 ya, Pak Marlon ya. Tapi di sini dikatakan pemeteraian yang ada di sini adalah roh. Jadi kita bisa lihat bahwa aspek kelahiran kembali itu dia tidak hanya terpaku di dalam proses kelahiran dari Allah saja, tetapi di situ ada pemeteraian, ada penyucian dan sebagainya. Dan kemudian di dalam ayat 14 Efesus pasal 1 ayat 13 ayat 14 jelas di sini adalah jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Ini bicara tentunya satu jaminan ketika Yesus datang. Masih ingat ya kata Atomos tadi di dalam 1 Korintus pasal 15. Nah, jadi semua ini adalah tidak hanya proses-proses semata, tetapi di sana ada penjaminan. Kelahiran kembali itu bukan hanya sekedar sebuah proses secara alami, secara proses rohani saja, tetapi ada penjaminan di sana. Penjaminannya di situ yang kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14 ada 2 poin, yaitu pemeteraian dan kemudian jaminan sampai kita memiliki kepenuhan, yaitu untuk memuliakan Dia. Nah, selanjutnya saudara perhatikan di sini ada siklus ya. Saya pikir kita langkahi saja ini karena ini prosesnya. Dan kemudian di ayat yang kita lihat di bawah Kolose pasal 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dan kalinya. Jadi artinya proses renewing, pembaruan, pemulihan, penebusan itu dia akan mengalami terus. Yang mengerjakan itu bukan kita, tetapi roh itu sendiri. Ya, jadi ingat Roma pasal 12 ayat 1 itu kan. Jadi kita ada renewing di situ, ada pembaruan di situ. Dan pembaruan itu dia tidak pembaruan itu dia tidak hanya terjadi sehari saja, tetapi itu day by day, terjadi dari hari ke hari. Dan yang mengerjakan itu bukan kita, tapi Allah di dalam Roh Kudus itu sendiri. Saudara bisa melihat kedahsyatan kelahiran kembali ya. Jadi dia tidak hanya sekedar hanya melahirkan kita dari roh Allah, tetapi roh Allah itu sendiri yang akan membuat jaminan. Ingat tadi pemeteraian. Yang kedua kita lihat penjaminan. Yang ketika kita menjadi satu sel, ya, satu ion dengan Kristus yang tidak terpisah. Saudara, kalau misalnya satu ion itu terpisah, satu sel itu terpisah, itu bukan kata atom. Ya, kembali ke 1 Korintus pasal 15 tadi. Nah, begitu juga dengan proses pembaruan, pemulihan dan penebusan. Untuk apa semua itu? Untuk supaya semakin hari, day by day, kita mengarah kepada gambar halu, gambar Kristus. Kenapa? Karena gambar inilah yang menjadi persoalan ketika Adam mengeksploitasi diri untuk menjadi sama seperti Allah. Itu kan yang dijanjikan Iblis kepadanya. Apa bedanya dengan ketika dia di surga memberontak? Dia ingin mendirikan taktanya di atas takhta Allah. Dia ingin mendirikan tahtanya, takhta Lucifer, dia gunakan Lucifer, di atas takhta Allah. Luar biasa bukan? Sama kan yang dijanjikan itu juga kepada Adam. Apa bedanya? Oke, kita lanjut. Nah, ini yang saya maksud, saudara-saudara. Kita akan mendengar musik, video, dan saudara perhatikan. Nanti kita sudah akan sampai pada kesimpulan.
Maaf Pastor, tidak ada musiknya ya? Ada. Oh, coba kalau begitu saya coba Jadi dengan sekarang begini. bisa dengar? Ya, Bisa. bisa. Oh, bisa. Oke. Jangan pernah engkau ragu, sayang, aku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Pernah ku ini engkau menjadi besar, engkaulah harapanku. Bukan aku cita-cita, jangan pernah engkau ragu, sayang, aku selalu bersamamu, aman di hidupmu, anak. Aku selalu bersamamu, membuat aman selalu. Masih ingin aku, masih ingin ku menciummu, tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, engkaulah harapan. Tumbuhlah anakku,
raih cita-cita. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Ini engkau menjadi besar, ini engkau rahmatku. Cita-cita, jangan pernah engkau ragu, sayang, aku selalu bersamamu, aman di bulan aman. Cita-cita, pernah engkau ragu, sayang, aku selalu bersama, membuat aman di hidupmu. Sayang, Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah melihat video ini. Sengaja saya sampaikan mengikuti pelajaran kita di malam hari ini dengan satu maksud, satu tujuan, bahwa kalau kita melihat ini, seperti tadi yang saya sudah katakan, bahwa di dalam proses kelahiran itu, di 9 bulan bayi itu dalam rahim itu, ibu, dia kurang lebih membutuhkan 280 hari, itu sama dengan 9 bulan kurang lebih. Kurang lebih dia membutuhkan 27 del. Jadi ibu itu betul-betul mempertaruhkan nyawanya demi melahirkan atau untuk sebuah kelahiran. Tetapi yang kita lihat di dalam proses kelahiran baru atau kelahiran dari roh, itu tidak hanya seperti ibu yang kurang lebih sekitar ada 50 del, itu kesakitan yang luar biasa, ya. Yesus melebihi dari 257 del kesakitannya, ya. Dan Yesus tidak hanya kurang lebih 20 tulang yang patah.
tetapi dia dalam proses untuk melahirkan dalam kelahiran kembali, kelahiran roh, dia memberikan nyawanya sendiri. Yang kita tahu dia mati, baik secara fisik maupun secara batin. Fisiknya itu adalah tubuhnya disobek-sobek, tercabik-cabik, darahnya tertumpah, bahkan batinnya, ya, ini secara psikologi yang saya ingin katakan bahwa Yesus itu ditelanjangi di depan publik. Saya ingin katakan Pastor Marlon kalau misalnya boleh buka baju aja di depan ini, saya yakin tidak enak, ya, apalagi menelanjangi diri dengan buka sampai celana. Tapi di Yesus itu tidak ada satu benang pun yang melekat. Saudara bisa bayangkan rasa malu yang luar biasa, secara psikologi itu tertekan yang luar biasa. Jadi Yesus tidak hanya seperti seorang ibu yang kehilangan, atau seperti ibu yang patah 20 tulang, ya, 57 del. Nanti Dokter Tin sebentar mungkin bisa bantu jelaskan. Tapi paling tidak Yesus memberikan diri. Ini kesimpulan kita yang pertama. Kesimpulan yang kedua, bahwa lahir baru itu adalah syarat mutlak untuk memiliki satu relasi atau hubungan yang intim dengan Allah. Supaya apa? Kita memiliki hak kerajaan Allah. Kalau tidak, maka kita tidak akan mendapatkan hak yang satu tadi. Yang ketiga, tentu seperti yang tadi kita sudah lihat bahwa ketika kita mengalami sebuah kelahiran kembali itu memiliki tujuan. Nah, memiliki tujuan di sini yang seperti tadi di dalam Kolose pasal 3 itu adalah kita kembali seperti gambar dan rupa anaknya, Kristus. Artinya kalau Adam menggadaikan gambar dan rupa Allah, maka sekarang Kristus, anak tunggalnya yang mati tadi, itu untuk supaya kita mengalami suatu proses karakter dibaharui day by day, dari hari ke hari, untuk menjadi persis seperti Kristus. Jadi kalau misalnya ada anak Tuhan atau orang yang klaim diri sebagai orang yang telah mengalami suatu proses kelahiran kembali, tetapi dia tidak mengalami day by day, renewing day by day. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Benarkah yang mengklaim diri itu ada enggak ini? Ya, ada enggak kelahiran yang disebut dengan kelahiran baru? Saya pikir ini saja kesimpulan yang bisa kita dapati malam hari ini. Saya kembalikan ke Pastor Marlon Tahir, Sarjana Teologi. Silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk paparan materi yang luar biasa dari hambanya, Pastor Walda Kris Tangkilisan, Sarjana Teologi, yang sudah mengupas secara baik. Tentu ada banyak hal yang mungkin bisa menjadi pertanyaan Bapak Ibu semua untuk boleh disampaikan bagi kita. Room chat sudah saya buka. Jika Bapak Ibu berkesempatan untuk bisa mengetik pertanyaan di room chat yang ada, dan jika Bapak Ibu ingin menyampaikan secara langsung pertanyaan, silakan mengaktifkan kamera, kemudian menekan tombol raise hand. Setelah disilakan, baru kemudian Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan. Dan sekarang sudah ada pertanyaan yang masuk melalui room chat. Saya akan bacakan untuk langsung dijawab oleh Pastor Walda. Pertanyaan dari Ibu Esta di room chat yang ada. Apakah pengajaran Yesus kepada Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 5 tentang kelahiran kembali atau lahir baru sama dengan serta-merta menjadi manusia baru, seperti pada Kolose pasal 3 atau Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 24. Silakan Pastor. Ya, baik, Ibu Esta. Jadi proses kelahiran kembali itu proses yang terjadi sekali dan tidak akan pernah berulang-ulang. Itu jelas. Karena proses kelahiran kembali, saya ingin mengatakan bahwa itu hanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Hanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Saya ingin katakan misalnya contoh begini. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Di situ dikatakan, lihatlah, saya kembali ya di materi yang kemarin. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
ketika Yohanes berbicara, berpidato, bahkan memberikan pengumuman secara lantang, kalau sekarang kita pakai corong ya, atau sekarang pakai WA dan sebagainya, tapi pada waktu itu, zaman itu dia berteriak dengan suara kencang. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pertanyaan, apakah Yesus sudah mati pada waktu itu? Bahasa Indonesia sekali lagi belum mampu untuk menerjemahkan bagian itu. Kalau kita lihat pada bagian itu, di dalam ayat 28-29 itu, dia mengandung dua unsur yang disebut dengan present indikatif, ada indikasinya, dan ada present imperatifnya. Sehingga sekalipun bagian itu belum terjadi, Yohanes sudah mengatakan kepada publik bahwa lihatlah anak domba Allah yang sudah menghapus dunia. Nah, pertanyaan yang sekarang di sini menarik sekali, apakah Yesus, kelahiran kembali baru sama serta-merta menjadi manusia baru seperti Pak? Artinya dalam pengertian baru di sini, itu dalam konteks tertentu, dia mengarah kepada hal yang bersifat praktis. Tetapi secara yuridis, gitu ya. Jadi secara yuridis, dia sudah mengalami apa yang disebut dengan kelahiran kembali. Itu secara hukum yang dikerjakan oleh Yesus tentunya di kayu salib. Tetapi apakah dia langsung serta-merta mengalami baru seperti apa ya? Seperti yang dalam Kolose pasal 3 ini atau Efesus pasal 2. Ini kan dia bicara tentang praktis bukan prinsip. Ya. Jadi kalau misalnya secara yuridis itu sudah sekali dikerjakan. Tetapi kalau dia bicara dalam bentuk de facto, nah itu yang harus melalui satu proses. Proses kelahiran apa? Renewing. Itu bukan pembaharuan kelahiran kembali, tetapi renewing. Seperti apa yang ada di dalam Roma pasal 12. Jadi dia harus mengalami suatu pembaruan dari hari ke hari, dan itu dikerjakan bersama-sama dengan Roh Kudus. Itu saja Pak Marlon. Oke, baik. Terima kasih. Apakah sudah dapat ditangkap Ibu Esta? Kalau bisa ditangkap, bisa memberikan simbol setuju atau bisa silakan. Kalau ada hal-hal yang masih dirasa kurang untuk diaktifkan videonya dan bisa menyampaikan secara langsung. Karena mic sudah saya aktifkan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mic sudah saya aktifkan dan silakan untuk yang mau berinteraksi secara langsung harus menghidupkan videonya. Halo. Bagaimana Ibu Esta? Halo? Apakah bisa didengar suara saya? Halo? Kemarin saya menyimak penjelasan Bapak bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan dan kebaikan kita tidak ada andil di dalamnya. Jadi keselamatan itu mutlak oleh karena anugerah Tuhan, dan keselamatan itu hanya didapat melalui iman dan percaya kita. Tapi hari ini Bapak menerangkan bahwa untuk melihat kerajaan Allah perlu adanya kelahiran baru seperti itu. Jadi ada hubungan apa dengan pahami, Pak? Mungkin itu aja, Pak. Langsung, Pak. Oke, silakan langsung, Pastor. Sudah bisa ditangkap ya? Sudah. Oke, baik. Terima kasih Pak Daniel. Tadi saya sudah sempat mengulang lagi. Jadi kalau kita bicara tentang keselamatan itu dalam satu pelajaran, dia dalam soteriologi, soter itu keselamatan, logi itu ilmu yang belajar tentang keselamatan. Nah, keselamatan itu di dalamnya ada kelahiran baru, ada pembenaran, ada pengudusan, ada penyucian, ada dan lain-lain sebagainya. Nanti kita belajar nanti di hari pertama. Saya pikir saya sudah jelaskan juga itu dia bahwa pembelajaran itu kita belajar dalam doktrin-doktrin dasar,
dan teologi praktikal. Baik, Pak. Nah, apa yang maksudnya bahwa di situ tidak beda, Pak? Boleh saya mute saja ya, supaya tidak mengganggu. Baik. Jadi kalau keselamatan itu oleh iman, ya, oleh iman, maka kelahiran kembali itu tidak juga beda dengan iman, tapi itu kelahiran kembali itu sebuah proses di dalam keselamatan, Pak. Jadi kalau kemarin itu bicara tentang keselamatan karena iman, itu bicara prinsip kan, betul ya? Bukan berarti bahwa lahir baru itu bukan prinsip, itu juga prinsip, tetapi gambaran di dalam proses untuk kita memiliki keselamatan yang pasti itu ada proses kelahiran kembali itu, Pak. Pak Daniel bisa tangkap bahasa saya ini, Pak? Bisa ya? Jadi bukan berarti bahwa keselamatan itu berdiri sendiri, pengudusan berdiri sendiri, apa tadi kelahiran kembali berdiri sendiri. Tidak, itu satu, orang Jakarta bilang itu satu paket, Pak. Saya tidak mau pakai istilah paket hemat atau paket ekonomis, tidak. Tapi paling tidak itu satu paket, bahwa kalau keselamatan yang kemarin kita bicara itu prinsip, nah sekarang lahir baru itu adalah sebuah proses yang digambarkan oleh Alkitab, bahwa kalian itu untuk bisa memiliki keselamatan itu harus lahir baru seperti itu. Jadi setelah kita memiliki iman, maka ada satu proses yang dilakukan oleh Allah di dalam Roh Kudus itu, dalam proses yang kita pelajari malam hari ini dalam konteks kelahiran baru. Demikian, Pak. Bisa, Pak Daniel ya. Kalau nanti kurang, nanti tambah di darat. Oke, baik Pak Daniel. Kalau ada tanggapan lanjut bisa di-unmute dulu, Pak. Soalnya suara Bapak tidak kedengaran. Kalau ada tanggapan, apa sudah fix, Pak? Boleh dikasih jempol, Pak. Dikasih jempol, Pak. Mantap. Oke. Siap. Di copy, Pak. Oke. Baik, yang lain tadi saya live jadi tidak terpantau. Ibu Esta, apakah sudah cukup tadi apa? Memberi respon untuk jawaban Pastor Walda, atau yang lain yang mungkin masih mau bertanya? Ada Pak Ora Sawuwu, boleh disapa ini, apakah standby di depan monitor, atau Pak Ora Sawuwu, Pak Justin Tain, Ibu Esta, silakan. Pak Roy Manuputi, boleh juga ya. Ini saudara kita dari jauh nih, hamba Tuhan luar biasa, Bapak John Rahakbau, terima kasih. Oke, ini kalau kurang pertanyaan artinya berarti materinya ditangkap luar biasa ini Pastor Walda. Sehingga tidak ada lagi yang ditanyakan. Ini puji Tuhan ini ya. Ya, berarti Roh Kudus bekerja juga malam hari ini. Luar biasa, memang Roh Kudus betul-betul bekerja di dalam hati kita semua ini ya. Sehingga sampai-sampai pertanyaannya cukup dua aja nih. Ibu Esta sama Pak Daniel. Ini Roh Kudus juga mengirim Pak Daniel sama Ibu Esta untuk bertanya supaya kita semua juga tercerahkan malam hari ini. Luar biasa. Ya. Kalau Ibu Esta di Makassar ya tadi ya. Iya. Pak Daniel di Surabaya kalau nggak salah, Jawa Timur ya. Iya. Kecap sana ya. Jadi dua tempat yang berbeda tapi kita bisa disatukan. Nah itu juga karena Roh Kudus itu, Pak. Iya, ini luar biasa ini. Roh Kudus bekerja di hati kita semua ini. Terlebih untuk dua pertanyaan yang sudah masuk malam hari ini, luar biasa. Boleh dipakai Tuhan untuk jadi saluran berkat, Pak. Oke, masih ada lagi pertanyaannya? Masih dibuka kesempatan untuk boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari materi yang disampaikan. Apakah masih ada yang mengganjal atau kalau sudah fix, mantap itu ya. Mungkin nanti kita akan bisa berlanjut di materi-materi berikutnya, ataupun mungkin kalau dari pelajaran pertama, pelajaran kedua, tapi mungkin masih ada yang mau ingin ditanyakan, bisa juga di kesempatan ini dibuka ya, disampaikan juga untuk mengisi bila Bapak Ibu sudah merasa jelas, lengkap. Jadi apa namanya dalam istilah apa, singkat padat jelas. Cukup waktu 1 jam dimanfaatkan oleh hamba Tuhan kita ya, Pastor Walda. Baik Bapak Ibu silakan. Masih ada yang ingin bertanya? Saudara kita, hamba Tuhan kita ini siap menjawab ini pertanyaan apa saja. Oke baik, ya Pastor Ben. Silakan Pak, di-unmute dulu Pak.
Terima kasih untuk kesempatan. Suara saya bisa kedengaran ini? Jelas Pak, jelas, jelas. Oke. Ya. Ini kan tadi ketika membaca ayat 5, syarat untuk selamat itu lahir kembali. Sementara kemarin kita belajar untuk selamat itu harus kudus. Kemudian kita juga sudah belajar keselamatan. Untuk selamat itu percaya saja. Ini bagaimana nih? Apakah itu sama? Hubungannya seperti apa? Terima kasih. Saya langsung, Pak. Ya, silakan Pak. Silakan Pastor Walda lanjut. Ya. Saya kembali harus menjelaskan lagi ini, Pak. Jadi bagian yang dikatakan tadi bahwa ada pengampunan, pengudusan, itu dia bagian dari satu rangkaian yang disebut dengan keselamatan. Jadi keselamatan itu dia seperti menjadi apa ya? Menjadi pohon sentral, dan kemudian yang mendukung untuk menjelaskan bagian-bagian lain untuk memperoleh keselamatan itu seperti tadi, ada pengudusan, ada kelahiran baru, ada pengampunan. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah ada pertentangan atau berdiri masing-masing, tentu tidak, Pak. Dia tidak berdiri sendiri, tapi dia menjadi satu kesatuan. Ya, jadi dia bagian yang apa, dalam bahasa lain itu sirkuit integrated circuit, satu rangkaian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Persoalannya apakah orang memiliki iman langsung lahir baru? Jelas. Apakah orang begitu beriman langsung mengalami pengudusan? Ya, jelas. Tapi apakah orang yang mengalami kelahiran baru ketika beriman itu langsung mengalami mengalami apa tadi Pak Ben, mengalami pembaruan yang langsung menjadi seperti Kristus? Kalau bicara dalam konteks secara yuridis, nah itu dia. Jelas itu terjadi hanya sekali dan itu langsung terjadi. Tetapi apakah secara de facto, secara praktis kita bisa menjadi seperti Kristus? Tentu itu melalui satu proses. Saya ingin coba memberikan satu ilustrasi seperti ini ya. Jemaat Efesus itu adalah jemaat teladan di waktu zaman Paulus tahun kurang lebih sekitar 56 sesudah Masehi. Dan kemudian di tahun 90 Yohanes di Pulau Patmos memperingatkan orang-orang Efesus yang kala itu di tahun 56 menjadi jemaat teladan dibandingkan jemaat-jemaat yang lain, ya. Jemaat seperti misalnya Kolose, Tesalonika, apalagi kalau dibandingkan dengan Korintus, ya, dengan segala bentuk kasus-kasus yang terjadi di Korintus, ya kan. Sudahlah, kita tidak perlu sebutin. Sedangkan menyebut aja hampir saja sudah tidak mampu, ya. Paulus juga sendiri katakan hampir-hampir hal itu tidak pernah terjadi di kalangan orang tidak percaya, dan itu Korintus. Dan saudara ingat ya, ini poinnya, bahwa Efesus saja yang dulunya itu sebagai jemaat teladan, kini, nah itu di kekinian itu Efesus sudah tidak ada lagi. Bahkan terjadi sekarang pergolakan secara politik memang, tetapi apa tadi Yohanes di Pulau Patmos itu sudah mengingatkan mereka, hey Efesus, ingat bahwa kalian jangan terlalu bangga dengan status yang sudah disandang, bahwa kalian punya STT pada waktu itu, boleh dapat dikatakan seperti itu, ya, punya sekolah tinggi yang didirikan oleh Paulus yang bernama Tyrannus kalau nggak salah, ya, STT Tyrannus. Jadi boleh dapat dikatakan memang di Efesus itu sudah betul-betul mandiri dan sudah bisa dikatakan jemaat teladan. Faktanya sampai hari ini Efesus hilang dan diganti oleh negara Turki. Why? Nah, ini berarti kita butuh apa yang disebut di dalam Roma pasal 12 tadi ayat 1, kita harus mengalami pembaruan dari hari ke hari. Demikian Pak Des. Bagaimana Pastor Ben? Terima kasih untuk penjelasan. Ya, baik. Oke, disilakan, ini Pak John sudah mengaktifkan mic. Boleh silakan aktifkan kamera Pastor John. Oke, baik. Silakan Pastor. Ya. Terima kasih. Mungkin saya
tidak ada pertanyaan, tetapi mungkin saya ingin berbagi saja. Lanjut, Pak. Em, Lanjut. ya, terima kasih. Kalau kita baca tadi mungkin sudah dijelaskan ya, tapi karena saya tadi ada sedikit time out, mungkin saya tidak dengar. Tetapi kalau kita baca di dalam yang pertama di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-8 itu sangat jelas dikatakan di sana bahwa angin bertiup kemana ia pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana dan kemana ia pergi. Demikianlah orang yang lahir dari roh. Nah, di dalam ayatnya yang ke-8 itu ternyata kita bisa lihat bahwa yang dimaksud dengan kelahiran baru itu sebenarnya adalah lahir dari roh ya, kalau di dalam ayatnya yang ke-8. Dan kelahiran dari roh itu bagi Tuhan Yesus yang ketika itu dia berbicara dengan dengan Nikodemus itu adalah satu keharusan ya. Kalau kita membaca ini satu keharusan yang memang tidak di kelahiran baru itu, kelahiran kembali itu satu keharusan ya. Kalau dalam ayat yang ke-7 itu dia katakan, jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi kalau di tempat lain itu tidak ada seperti kamu harus percaya atau harus ini. Di Yohanes 3 ayat 7 itu satu keharusan, dan keharusan dilahirkan kembali itu adalah lahir dari roh. Kalau berdasarkan Yohanes pasal 3, konteks dari Yohanes pasal 3. Nah, kemudian kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12 dan 13, itu dia memberikan satu penjelasan bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi setiap orang, semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Itu dia menjelaskan bahwa orang yang percaya itu adalah orang-orang yang dilahirkan, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan lahir dari Allah. Jadi rupanya orang yang percaya kepada Allah itu, orang yang percaya kepada Yesus itu adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Nah itu Pak. Nanti mungkin proses percayanya itulah yang mungkin perlu dijelaskan. Bagaimana sih orang menjadi percaya? Apakah melalui mimpi, atau melalui penglihatan, atau melalui apa sampai orang itu bisa dilahirkan kembali? Satu catatannya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 3 itu, Yohanes pasal 3 ayat 3, kata dilahirkan kembali itu, kata kembali itu kan sebenarnya anoten ya. Kalau dalam bahasa Yunani itu anoten. Anoten itu artinya dari atas. Oh, berarti orang yang dilahirkan kembali itu adalah orang yang dilahirkan dari atas. Lahir dari atas itu dari mana? Ya berarti dari sorga. Karena itu Tuhan Yesus bilang, kamu bukan lagi berasal dari dunia, tetapi kamu berasal dari, sekiranya kamu berasal dari dunia, maka dunia akan mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan berasal dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Lah, kalau dibilang kamu bukan berasal dari dunia, berarti kamu berasal dari mana? Ya pasti dari sorga. Kenapa? Karena kita dilahirkan dari atas, yaitu dari sorga. Sebagai penutup, mungkin menjadi semakin jelas bahwa keselamatan seperti yang dijelaskan oleh Pastor Walda tadi, Walda Chris, itu adalah bahwa sebenarnya orang yang ketika percaya itu kita sudah dilahirkan kembali. Kalau kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang pertama, itu dia katakan di sana, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Jadi kelahiran kembali itu kalau bisa kita lihat dari catatan Yohanes 3 ayat 8,
kemudian Yohanes 1 ayat 13, Yohanes 1 ayat 13 itu lahir dari Allah, Yohanes 3 ayat 8 lahir dari Roh, kemudian 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-23 ya, itu lahir dari firman. Jadi berarti kita ini lahir dari Allah, lahir dari Roh, dan lahir dari firman. Nah, kalau kita sudah dilahirkan dari Allah, itu ada pengaruhnya terhadap warisan sebagai seorang pewaris. Ya, pewaris dari Allah. Makanya kenapa sampai orang Kristen itu pasti masuk surga? Karena kita ini menjadi ahli waris dari surga. Nah, karena itulah dia katakan di dalam Galatia pasal 4 ayat 6 itu, kamu bukan lagi hamba tetapi anak. Nah, kalau kita bicara mengenai anak, itu berarti kita ini anak kandung Allah. Dan Bapak itu adalah Bapak kandung kita, bukan Bapak biasa sebut-sebutan Bapak itu loh Pak. Tapi Bapak kandung. Nah, itu warisan. Nah, jadi karena kita ini anak, maka Allah memberikan kepada kita roh anaknya ke dalam hati kita. Nah, itu. Sehingga kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa, ya Abba. Kenapa? Karena kita ini adalah anaknya. Dan itu menyangkut warisan. Kalau menyangkut warisan, maka roh Allah itu termeterai di dalam hati kita. Dia memberikan roh anaknya ke dalam hati kita. Karena kita ini anak. Konsekuensi daripada dilahirkan kembali itu, akhirnya kita menjadi anak Allah. Anaknya Bapa kita yang di sorga. Dan karena kita ini anaknya Bapa kita yang di sorga, maka kita ini adalah ahli waris sorgawi. Sehingga kita memiliki satu kepastian yang tadi sudah dijelaskan oleh Pastor Walda dalam Efesus pasal 1 ayat 14, dia katakan di sana sebagai jaminan. Ada insurance, ya, asuransi sebagai jaminan bagi kita bahwa kepastian keselamatan itu bukan hanya omongan belaka, tetapi itu satu kenyataan yang kelak akan dianugerahkan kepada kita yang percaya. Demikian mungkin tambahan dari sharing saja ya, berbagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih, selamat malam. Oke, makasih Pastor John Rahbau, ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa di Ambon. Ini sudah kemana-mana dalam misi penginjilan yang luar biasa. Untuk tambahan penjelasan, apakah akan ditanggapi oleh Pastor Walda atau langsung diaminkan? Silakan Pastor Walda. Ya, saya pikir apa yang disampaikan tadi barusan oleh Pak John sudah melengkapi yang dalam pembelajaran di topik ini. Saya sedikit tambahkan bahwa dalam proses penciptaan, dalam proses kelahiran baru, dalam proses keselamatan, selalu tiga pribadi Allah itu turut di situ. Ada orang yang katakan begini, sedikit ya tambahkan. Ketika Yesus mati, Bapa di mana? Roh di mana? Jadi artinya kita melihat nanti ya dalam topik tersendiri, itu juga bisa dalam nanti Tritunggal. Tapi dalam bagian yang kita bicarakan malam hari ini tadi sudah disebut panjang lebar oleh Pak John, bahwa tetap dalam proses penciptaan maupun dalam proses apapun, ketiga pribadi itu selalu turut di dalam. Oke, terima kasih Pak. Oke, baik. Luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada lagi masih ada pertanyaan, boleh dapat disampaikan. Jika berkenan menyampaikan langsung, silakan menyampaikan langsung lewat mengaktifkan video dan mic. Jika lewat room chat juga boleh, chat Zoom. Bisa langsung diketik dan untuk saya bisa bacakan. Tapi menyambung apa yang dijelaskan tadi Pastor, sambil menunggu yang lain. Apakah proses kelahiran kembali itu harus ada proses secara lahiriah? Contoh, apakah harus melalui baptisan gitu, Pak? Bapak, ada yang beberapa orang kemudian berkata bahwa kalau dia tidak dibaptis dalam arti baptis melalui air, maka dia belum dikatakan lahir baru. Itu bagaimana Pastor Walda? Silakan. Terima kasih Pak. Jadi kalau bicara tentang baptisan tadi saya sudah jawab ya, bahwa kita akan perlu satu materi panjang ini ya, yang khusus untuk baptisan. Tapi tidak apa.
Sebetulnya kalau kata baptisan saya ingin katakan dalam bahasa secara umum kita tidak akan pernah temukan kata baptisan itu di dalam Perjanjian Lama, tidak pernah. Itu biar mau pakai Alkitab manapun, mau ambil sumber primer pun tidak pernah dapat. Malah yang muncul kata baptize itu hanya di dalam Perjanjian Baru. Oke, kita coba agak sedikit bersetuju dengan kata baptisan itu sendiri. Apakah harus dibaptis dengan air? Saya dengan tegas bahwa itu tidak. Sebetulnya kata baptisan itu sendiri nanti kalau ini hanya introduksi saja, Pak. Jadi kata baptisan itu dia mirip persis seperti kata yang ditujukan kepada pengudusan. Nah, kalau kata pengudusan itu dia lebih mengarah kepada dedicate to God. Nah, kalau kata dedicate to God itu berarti dikhusus peruntukan bagi Allah. Gambarannya seperti misalnya kalau di zaman Perjanjian Lama itu barang-barang atau perkakas-perkakas bait Allah atau kemah tabernakel, kemah suci ya, itu kemudian dicuci, dibasuh ya, dibasuh, kemudian itu dikhusus peruntukan untuk Allah. Jadi tidak boleh lagi digunakan untuk lain-lain ya. Jadi kalau misalnya perkakas yang untuk di bait Allah hanya khusus untuk bait Allah. Nah, artinya itu persis kata itu muncul seperti dedicate juga atau dikhusus peruntukan atau diasingkan dan dikhusus peruntukan bagi Allah. Demikian, Pak. Oke, baik. Jadi berarti air yang dimaksud itu bukan baptisan air, ya? Bukan. Oke. Itu tadi kalau sedikit Pak saya tambahkan bahwa air di situ itu menggambarkan analogi. Jadi analogi itu semacam simbol yang berfungsi, yang memiliki fungsi untuk mencuci, membersihkan dan sebagainya. Oke. Oke. Memang perlu ada materi khusus tentang baptisan karena ada sedikit keterkaitannya saja. Tapi nanti mungkin akan banyak hal yang akan mungkin ditanyakan di materi baptisan. Paling tidak untuk apakah sebenarnya kita dibaptis dalam hal apa. Ya, itu untuk pointer sendiri. Tapi paling tidak kita sudah mendapat konfirmasi bahwa air yang dimaksud itu adalah bukan baptisan air, sehingga orang mengalami proses kelahiran kembali itu bukan melalui baptisan air, tapi murni pekerjaan dari atas, dari Allah melalui Roh Kudus yang diterima dengan iman. Begitu ya, Pastor ya? Betul. Oke, baik. Siap. Dipersilakan bagi yang lain kalau memang masih ada lagi pertanyaan. Ini memang sepertinya penjelasannya cukup cemerlang ya di pertemuan ketiga ini, sehingga pertanyaannya cukup kurang. Karena Pak Oke, John tadi silakan Ibu Esta untuk yang sudah mengaktifkan mic, boleh diaktifkan video kalau tidak ada kendala. Mau nanya Silakan. soal yang menyentil soal baptisan. Bukankah Yesus juga mengajarkan soal baptisan seperti di Matius 28 ayat 19-20 itu? Makanya beberapa gereja masih melakukan sakramen baptisan dan mengikuti seperti cara Yohanes. Walaupun juga ada pro kontra mengenai cara pembaptisan selam atau percik. Oke, cukup ya. Itu aja Ibu Esta? Iya, Pak. Oke, makasih Ibu Esta, terima kasih. Ya, memang sudah disampaikan tadi bahwa untuk topik atau materi baptisan memang ada topik kelas tersendiri, tapi saya berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pastor Walda. Apakah mau merespon ini atau mau menyimpannya untuk topik materi baptisan? Silakan, Pastor. Baik, sedikit saja Pak. Kalau kita baca di dalam, nanti saya rujuk aja itu di Ibrani pasal 6 ayat 2, saya bacakan saja, yaitu ajaran tentang pelbagai baptisan. Nah, saya ingin coba memberikan sedikit saja karena waktu kita ini masih ada 15 menit ke depan. Coba perhatikan ada statement-statement baptisan, ada pelbagai baptisan. Jadi di sini Ibrani pasal 6 ayat 2 nanti dibaca, saya ulang ya. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan. Jadi pembaptisan di sini ada berapa jenis, dan kalau saya ingin katakan ada kurang lebih 200-an jenis baptisan. Ya, biar Bapak Ibu supaya bisa
bisa make sure bahwa baptisan itu bukan cuma satu, bukan cuma air, ada banyak. Saya contohkan begini. Yohanes sendiri mengatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air, oke? Tetapi dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan air dan api. Jadi berarti Yohanes hanya menggunakan, perhatikan ini kata subjek, objek, predikat. Kalau Yohanes membaptis, jadi pelaku di sini, subjeknya adalah Yohanes, membaptis berarti dia predikat, objeknya adalah air. Setuju ya? Spoke, subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi kalau Yohanes membaptis bangsa Israel pada waktu itu dengan menggunakan media adalah air, tetapi dia yang akan datang, dia siapa? Yesus. Akan membaptis kamu dengan roh dan api. Berarti kita sudah lihat di situ sudah ada tiga ya. Ada apa? Ada air, Yohanes pembaptis dengan air, Yesus membaptis dengan roh dan api. Tapi ketika datang kepada Paulus, Paulus katakan apa? Karena kita semua telah dibaptis ke dalam kematian Kristus. Loh, bingung lagi ini jenis baptisan seperti apa ini? Ya, itulah Pastor. Jadi saya pikir kita akan panjang lebar kalau kita siapin waktu khusus untuk pelajaran pembaptisan. Biar ini hanya introduction supaya apa yang ada di sini, teman-teman yang sudah hadir di sini, supaya ketika nanti materi itu muncul, supaya tetap stay. Oke, baik. Ya, ini baru remah-remahnya ya, belum pada masuk belum masuk pada pokok inti materi. Jadi ya mohon bersabar Ibu Esta, pasti akan mendapatkan pelajaran itu, dan kurang lebih ada 200 tadi, wah cukup lumayan lama itu ya. Kita perlu siapkan waktu berapa jam nanti Pastor itu ya untuk melihat apa jenis-jenis baptisan. Jadi mungkin untuk topik pembaptisan sampai di sini dulu Ibu Esta ya. Nanti kita bisa sambung di pokok pembahasan secara khusus untuk materi pembaptisan. Silakan untuk yang lain yang masih punya semangat ya. Ini sebelum kita nanti closing statement ini dari Pastor Walda. Oke, silakan lanjut Pak Daniel, silakan. Untuk pertanyaan lagi Pak. Silakan Pak, silakan monggo. Ya, tadi Pak Walda sampaikan bahwa ketika kita dilahirkan kembali maka kita akan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya, artinya kita satu sel. Artinya memiliki kemampuan atau kuasa seperti Tuhan Yesus sendiri. Tetapi pada kenyataan banyak orang-orang yang sudah percaya, yang mengatakan sudah lahir baru, tetapi ternyata tidak serupa, baik karakter maupun yang lain-lainnya. Mungkin Pak Walda bisa jelaskan untuk hal ini. Baik, Pak. Jadi yang tadi kita coba jelaskan ada dua aspek yang harus kita pahami. Ada faktor yuridis, de jure, tapi ada juga faktor de facto, Pak. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa ketika kita percaya kita langsung memiliki gambar dengan rupa Kristus, ingat ya bahwa gambar tadi itu diterjemahkan menjadi pribadi Allah ya. Ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan. Tetapi kalau bicara tentang gambar dan rupa itu sesuatu yang berbeda. Nantilah kalau misalnya mau berdebat untuk kasus itu atau untuk bahan itu, boleh nanti kita terbuka. Tetapi kalau untuk bagian itu, apakah kita menjadi serupa dengan Kristus dalam karakter Kristus? Tentu belum tidak. Tetapi secara de facto kita sudah menjadi satu sel. Gambaran yang dimaksud di sini yang Pak Daniel maksud itu adalah bicara dalam bentuk de facto, Pak ya. Bukan dalam bentuk de jure. Kalau de jure itu sudah jelas, yang melakukan itu adalah Roh Kudus yang memeteraikan. Itu tadi saya rujuk lagi di Efesus pasal 1 ayat 13. Toh. Ketika kamu percaya Injil keselamatan, kamu dimeteraikan. Itu berarti kita sudah sah di hadapan Allah. Tadi juga sudah sempat dijelaskan oleh Pastor John Repau. Jadi yang membuat kita untuk mengalami satu proses persis seperti karakter Kristus, itu kita harus memberi diri. Dalam bahasa Yunani itu disebut dengan lay hold on atau epilambano. Jadi artinya kita ditantang untuk mau enggak kita memberi kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memprakarsai kehidupan kita atau akan mengoperasi hidup kita day by day akan menjadi serupa just like him, seperti Kristus. Itu Pak. Jadi itu melalui suatu proses.
untuk menjadi karakter Kristus. Saya tadi sudah kasih ilustrasi toh, seperti apa tuh? Nah, apakah kita memiliki kuasa? Jelas. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak John bahwa hak itu jelas kita miliki, tetapi yang saya katakan, apakah kita memiliki kuasa? Jelas, Pak. Saya ingin katakan begini. Ini bicara dalam pengertian yuridis, de jure maupun de facto, saya ingin katakan begini. Pak Daniel, di depan rumah itu ada orang kumpul-kumpul, orang dewasa kumpul-kumpul, mabuk lagi mereka di depan. Kemudian anak bapak yang kecil misalnya ya, masih umur 9 tahun datang ke mereka, terus, kenapa kalian ribut-ribut di sini? Bubar, bubar, bubar. Saya mau tanya Pak, apakah mereka dengar? Pasti mereka bilang, anak kecil kamu bentar, talak, orang Manado bilang. Pulang kamu. Tapi ketika dia datang di situ, dia katakan begini, Pak, saudara-saudara, tolong ya, jangan ribut. Yang suruh saya di sini untuk menegur bapak-bapak adalah bapak saya. Saya mau tanya Pak, mereka bisa dengar enggak? Pasti mereka dengarin. Walaupun nanti kita berdebat juga, tergantung. Tapi yang saya maksud di sini bahwa anak itu menegur orang-orang dewasa itu berdasarkan kuasa atau otoritas bapak. Nah, kita memiliki kuasa itu untuk menjadi dewasa dan seterusnya. Demikian Pak. Oke, bagaimana Pak Daniel? Apakah cukup jempol lagi? Ya, sudah ditangkap ya Pak Daniel ya? Oke. Ya, makasih. Yo, luar biasa. Oke, masih terus dibuka untuk Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini kita kurang lebih masih ada 9 menit. Saya masih berikan kesempatan satu pertanyaan ya sebelum kita nanti closing statement dan kita akan akhiri dengan doa tutup. Nanti saya minta kesediaan Pastor John Rahakbau untuk pimpin kita dalam doa penutup untuk pertemuan malam hari ini. Nanti pertemuan kita di minggu yang akan datang akan diumumkan lewat grup WA kita untuk materi apa yang akan kita pelajari di minggu yang akan datang. Saya sengaja membuat kita supaya penasaran nih apa ini ya gitu. Nanti minggu depan kita akan lihat materi apa kira-kira ya. Tapi saya berikan kesempatan satu pertanyaan sebelum nanti ada closing statement yang akan disampaikan oleh Pastor Walda Kris Tangkilisan, Sarjana Teologi. Silakan Bapak Ibu. Oke, baik. Jika tidak ada, saya akan langsung berikan kesempatan untuk closing statement buat Pastor Walda Kris Tangkilisan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi bahwa kelahiran kembali, saya ulangi bahwa itu mutlak. Tapi saya ingin ingatkan kembali bahwa keselamatan itu menyangkut beberapa unsur ya, termasuk di dalam ada pengudusan, ada pengampunan, dan malam hari ini kita belajar kelahiran kembali. Namun yang harus kita perlu ingat bahwa kita tidak hanya berhenti pada kelahiran baru, tapi kita harus mengalami dari hari ke hari untuk mengalami pembaharuan, renewing akal budi kita. Akal budi kita itu tidak mungkin dia terjadi dengan secara otomatis, tidak. Kalau keselamatan, kelahiran kembali itu betul-betul terjadi sekali saja. Karena itu keselamatan kita pasti. Tetapi kita dipakai oleh Roh Kudus memenuhi semua kehidupan. Nanti Roh itu sendiri akan membedah, dan pada waktu nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus di surga, kita akan berkata, dan dia akan berkata, mari sini anakku, bahwa engkau sudah persis seperti apa yang kumau. Demikian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kita nikmati. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan Bible class kita atau Bible study kita di malam hari ini. Dan kita akhiri dengan doa. Saya minta kesediaan hamba Tuhan, Pastor John Rahakbau untuk boleh memimpin kita dalam doa. Dipersilakan, Pastor. Terima kasih. Luar biasa. Memang kita harus dilahirkan kembali ya. Puji Tuhan untuk pelajarannya.
Dan semoga firman yang sudah disampaikan sungguh-sungguh terukir di dalam hati kita dan akan selalu menjadi kompas penentu arah perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita, supaya kita terus memandang kepada Yesus. Kita akan menutup pelajaran kita yang luar biasa bagus pada malam ini dengan doa. Mari kita berdoa. Kami sangat mengucap syukur kepadamu, ya Allah Bapa kami di dalam sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menyatakan diri di dunia ini, yang telah mati untuk dosa-dosa kami, dan yang telah bangkit untuk pembenaran kami. Kami sangat mengucap syukur kepadamu, ya Bapa, karena Engkau telah memberikan kami keleluasaan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah makanan yang selalu kami rindukan untuk kami nikmati setiap hari. Kami sangat mengucap syukur pada malam ini. Kami boleh dicerahkan lagi dengan firman-Mu. Mengucap syukur, dan mengucap syukur. Kami berdoa kiranya Engkau tolong kami, supaya kami yang sudah dilahirkan kembali oleh-Mu, kami yang telah menjadi ahli waris surgawi, kami boleh terus ingat bahwa kami ini bukanlah anak-anak dunia, tetapi kami ini adalah anak-anak surgawi yang sementara waktu tinggal di dunia ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa, kiranya Engkau boleh menjadikan kami seperti garam di dunia ini, garam yang menjadi pembeda di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami, agar kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami sangat mengucap syukur kepadamu, mengucap syukur untuk pelajaran pada malam ini. Kami berdoa untuk pengajar kami, Pastor Walda, agar Tuhan berkenan menolong dia, menaungi dia dengan hikmat yang daripadamu, agar dia boleh menyampaikan lagi firman-Mu kepada kami. Tolong juga kami, Bapa, bukalah hati kami, agar firman-Mu sungguh-sungguh terukir di dalam hati kami. Dan ukiran itu boleh kami tampilkan kepada dunia ini, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Tidak ada yang lain. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini. Tolong kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ini, agar kami hidup di dalamnya. Kami lebih dekat dengan-Mu, karena kami dan Engkau sudah sama seperti Bapa dan anak. Kami mengucap syukur oleh ikatan ini. Ikatan yang sangat dekat, sangat lekat. Dan itu adalah hubungan yang sangat luar biasa indahnya antara seorang anak dan seorang bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa kiranya Engkau tolong kami, supaya firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami boleh renungkan, kami boleh memikirkannya di malam ini, dan kami boleh mengulanginya, dan kami boleh belajar terus, supaya kami mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Kami serahkan malam kami kepadamu, ya Bapa. Kiranya Engkau tolong kami, nyenyakanlah kami di malam ini, dan biarlah besok pagi Engkau bangkitkan kami, ucapan syukur dan pujian kepadamu, ya Bapa. Kami sangat mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Oke, baik Pastor, terima kasih untuk doa yang sudah boleh disampaikan untuk kami semua. Tuhan Yesus memberkati Pastor John, keluarga, dan segala pelayanan yang dilakukan di jemaat Tuhan yang ada di kota Ambon. Terima kasih Dr. Tin, apa yang sudah disampaikan untuk Grace Ministry Bible Study ini. Terus dukung kami dalam doa, dokter, supaya pelayanan terus berkarya, terus berkembang, dan banyak jiwa-jiwa yang boleh tercerahkan oleh setiap pengajaran
yang disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pastor Walda. Terima kasih Pak Daniel dari Jawa Tengah. Kita berjarak tapi dipersatukan oleh Tuhan malam hari ini. Pak Yustein, Ibu Esta, Pak Ora Sawuwu, Pak Roy Manuputi, Pak Yan, Pastor Ben. Terima kasih semuanya, Dr. Tin. Terima kasih. Tuhan Yesus Selamat malam. memberkati. Kita jumpa lagi di kesempatan minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam, shalom. Baik, terima kasih Pak Daniel. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Oke, room Zoom saya tutup untuk kita semua. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati.